Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Untuk sore hari ini kami akan membahas dan membuka tentang rahasia di balik Asmaul Husna. Nama-nama terhadap Allah mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai Ar-Rasyid, As-Sabur. Ada apakah sehingga timbul satu pertanyaan, yang ke-100 itu siapa? Bapak Ibu, dikatakan beberapa nama yang baik, yang bagus, tentunya menyimpan berbagai rahasia yang sampai saat ini banyak di antara manusia yang tidak mengerti. Sehingga ketika membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur, tidak ada bekas hatinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan mereka yang mengamalkan dari berbagai Asmaul Husna itu tujuannya bersifatkan duniawiyah. Yang ditemukan urusan duniawiyah, apakah itu kebutuhan-kebutuhan yang bersifatkan jasad, ataukah kebutuhan yang bersifatkan mukhadharah ataupun mukasyafah. Itu kebanyakan di antara kita sebagai manusia, ujung-ujungnya kebanyakan di situ. Karena mereka tidak tahu apa di belakang, di balik Asmaul Husna ada rahasia apa. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sangatlah rugi bagi kita yang mewatifahkan, yang mengistiqomahkan membaca Asmaul Husna tetapi tidak mendapatkan urusan hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi bagi kita yang mendapatkan urusan-urusan selain daripada Allah, apapun bentuknya. Dan itu sebab dikarenakan kita tidak mengenal dan tidak mengerti di balik Asmaul Husna. Dikatakan sebagai Al-Husna, itu mestinya kita harus peka ada apa? Ada apa? Unsur kebagusan, unsur kebaikan, kebaikan yang mana?
Bapak Ibu, ada yang berpendapat bahwasanya nama-nama 99 yang disebut Al-Husna itu ada nama satu yang belum dibuka. Dan kesempatan untuk hari ini kami beritahukan dan buka rahasia di balik itu semuanya. Namun sebelumnya ada beberapa persyaratan yang Anda ingin mengetahui dengan fakta dirimu sendiri, tidak hanya sebagai katanya atau kabar saja, tidak. Memang tidak salah bagi mereka yang berpendapat bahwasanya di bait Ar-Rahman sampai terhadap As-Sabur itu ada sebuah nama yang nama itu tertampil di dalam rahasia Allah. Bapak Ibu, apa persyaratan manakala dia ingin tahu, membuktikan dengan sendiri jikalau itu rahasia tidak akan menjadi rahasia? Pertama, ini memang tidak main-main. Pertama, Anda harus mempunyai seorang figur, yang figur itu secara hakikat hatinya tidak berurusan lagi dengan selain Allah, walaupun secara zahir fisik dia berurusan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, Anda nanti akan ditampakkan secara ilmiah, secara ilmu tentang rahasia yang kumaksud tadi. Yang ketiga, Anda harus berani untuk melakukan tindakan uzlah dengan bentuk hati dengan sangat dan wajib meninggalkan selain daripada Allah. Kalau tiga persyaratan ini Anda sudah mensiapkan diri di dalam hati, maka disitulah Anda akan dibukakan pintu rahasia tentang apa yang aku sebut tadi. Kalau boleh saya katakan, ilmu tersebut adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang tampak, sesuatu yang benar, sesuatu yang tidak meragukan lagi, yang sesuatu itu bila suarin walaftin wa ismin, tanpa ada gambar seperti gambar yang bersifatkan duniawiyah atau makhlukiyah, tanpa lafaz,
tanpa nama. Itulah nama yang ke-100. Hal ini akan nyata atas kewujudannya. Hal ini akan tampak dengan jelas tanpa kau ragu, makalah Anda betul-betul sungguh-sungguh untuk melakukan persyaratan di depan yang kami sebut. Tatkala Anda nanti akan menemukan apa yang kumaksud tadi, maka Anda bisa diam, tidak berkata, tidak terucap, begitu. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Andai kata yang tanpa nama itu saya kasih nama dengan benar atau dengan mudah supaya Anda dengan sangat mudah untuk masuk di dalamnya. Itulah dia yang disebut Allah. Tapi bukan Allah yang tertulis, bukan Allah yang tergambar, bukan. Allahu la ilaha illa huwa lahul husna. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita dalam At-Toha ya ayat 8 kalau enggak salah. Surat At-Toha itu surat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu tawi Allah iku la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali Allah. Inilah bahasa dohirnya disebut Allah, tapi bukan tulisan itu, bukan bacaan itu, bukan nama itu yang dimaksud. Lahu iku tetep kedue Allah opo al asma'u pirobi utawi piro-piro jeneng nama al husna kang bagus. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kau sembah. Itulah yang memiliki beberapa nama yang sangat bagus. Oke. Bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya, kalau bukan nama yang disebut Allah, itulah hidup. Tapi bukan tulisan hidup itu. Manakala hatimu nanti akan tampak dan nyata atas kebenaran ini, maka Anda pasti tidak akan bisa berucap. Tidak bisa berkata-kata. Bisanya Anda merasa, melihat, begitu seterusnya. Diem.
Ini surah Ad-Doha, surat yang ke-20 ayat 8 ini untuk mempermudah membuka rahasia tersebut. Itulah disebut Allah, tapi bukan nama. Anda ingin bisa bertemu atau menyatakan, membuktikan atas wujudnya, hatimu harus tinggalkan semua selain daripadanya. Berarti nama-nama itu hilang semuanya. Itu bersifat kadzohiriyah, itu bersifatkan duniawiyah, harus hilang. Tatkala itu tidak kau hilangkan, maka jangan harap kau bisa menyatakan, membuktikan atas dirinya. Laisa lahu kamislihi syai'un. Gimana ayat ini? Laisa ora ono iku lau keduwe. Yang ku maksud mang kamislihi syai'un ing suci-wici, tidak ada satupun yang bisa menyerupainya. Berarti bukan nama Allah, bukan lafaz Allah. Lah di situ loh Bapak Ibu. Ini harus nyisih, harus geser, harus keluar. Itulah kemurnian dari sebuah ketauhidan pada Allah. Dan ini tidak bisa dibantah. Siapa yang sudah sampai di situ, itulah yang disebut sebagai al-auliya. Dan siapa yang belum sampai di situ, jangan dikira itu sudah benar. Ingat, Allah menyebutkan dalam satu ayat, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi sifat khauf, takut, sifat yahzan, khawatir, dalam hati ada keraguan-raguan, kemamangan, kekhawatiran, apapun sudah tiada. Kalau memang betul-betul di situ, hendak kita besok apa yang akan kita butuhkan berkenaan dengan persalinan, istri-istri kita bingung. Gimana nanti kalau masuk rumah sakit, terus nanti dia corona, dicap corona. Ketakutan-ketakutan kita. Apa yang kita buat untuk biayainya? Kekhawatiran-kekhawatiran. Berarti kita belum bisa masuk dalam golongan itu. Besok apa yang kita buat makan sekarang belum ada. Ketakutan, kekhawatiran itu seperti itu. Padahal di situ beliau-beliau yang sudah sampai di era rahasia yang kumaksud tadi, beberapa di belakang Asmaul Husna sudah tiada. Jadi seperti air mengalir, kemana dia mengalir dia ikuti.
apapun yang diberikan Allah di depannya tetap dia nikmati. Baik, susah, senang, tetap dia nikmati dengan hati yang ikhlas dan sabar. Dan atau sifat basariyah yang menuntut di dalam diri kita itu sudah lentur, sudah jinak. Yang ada hanyalah tatmainnul qulub, kedamaian dalam hati. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kesimpulan, nama yang dirahasiakan adalah sesuatu yang tanpa nama, tanpa sebutan, dan lain sebagainya. Biar mudah, saya kasih nama. Dialah Alladzi, dialah hidup. Tapi bukan nama lo ya.